Baik, kita mulai Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah ilmu alamiah dasar. Jadi hari ini nanti kita akan ada pertemuan pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Mahmudi. Ibu sudah ketemu saya waktu pertemuan pertama ke ospek ya waktu itu ya. Sekitar 6 bulan yang lalu lah. Jadi saya kayaknya nggak terlalu banyak perkenalan. Jadi kita akan masuk ke bagian pertama nanti ya. Baik, saya share screen. Kita akan mulai dari kontrak kuliah dulu. Nanti kuliah kita. Nama mata kuliah kita adalah Ilmu Alamiah Dasar. Ini mata kuliah kita. Dan kita akan bikin kontrak dulu hari ini. Karena kuliah kita Zoom. Dan supaya ibu-ibu semua tidak dirugikan. Pertama, jenis kuliah ya. Apa namanya? Kuliah kita. Tipe kuliah kita Zoom. Kemudian mata kuliahnya ibu-ibu nanti yang ada usul silahkan langsung sampaikan. Jadi ini sengaja saya ketik ulang supaya untuk ini penting sekali ini. Mata kuliah kita namanya IAD, Ilmu Alamiah Dasar. SKS-nya ada 2 SKS. Jadi selama 1 semester ini ibu-ibu akan ketemu saya. Ketemu saya di mata kuliah IAD ini. Mudah-mudahan kita bisa lancar nanti perkuliahan sampai akhir. Kemudian mata kuliah kita ini jadwalnya (13.00 sampai dengan 14.40). Karena ini sifatnya Zoom, nanti ini tetap akan menyesuaikan kondisi. Ditambah lagi hari Jumat, saya kan harus Jumatan juga. Cuman saya tidak akan nabrak jadwal di atasnya biar nanti tidak akan tabrak-tabrakan lah. Karena setelah ini ibu-ibu kan masih ada kuliah dengan dosen lain. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk ke penilaian. Ini video ini saya rekam, nanti akan saya upload di YouTube, jadi ibu-ibu bisa ngulang untuk dilihat, bisa di-download. Kalau cuman ditaruh di WhatsApp, nanti kalau saya sudah hapus, maka akan hilang. Nanti akan saya taruh di YouTube. Penilaiannya nanti kategori yang pertamanya itu kehadiran. Kehadiran saya nilai. Jadi ada kehadiran, lalu ada UTS, ada UAS, dan ada tugas. Satu lagi ada nilai diri. Ini nilai-nilainya. Nah, saya akan memberikan nilai kehadiran. UTS sama UAS itu nggak terlalu besar. Saya hanya kasih 20% saja. 20%.
Sehingga UTS dan UAS itu tidak akan dipandang besar UAS daripada UTS. Sehingga meremehkan UTS-nya. Karena UTS itu biasanya lebih kecil dari UAS. Kebanyakan mahasiswa nanti meremehkan. Nanti kalau meremehkan itu ya karena nanti UTS ini banyak mahasiswa yang mengatakan UTS itu ujian tidak serius. Dan UAS itu ujian amat serius. Karena beda ini. Kalau udah nggak beda seperti ini, maka insya Allah ini. Dan supaya ibu-ibu nanti rajin dan merasa dihargai di tugas, maka tugasnya pun saya kasih 20%. Kehadiran saya hanya kasih 10% saja. Karena kita melalui Zoom, jadi saya akan katakan Zoom bukan satu-satunya penilaian. Nanti kasihan teman-teman yang nggak bisa Zoom. Teman-teman yang nggak bisa Zoom itu kasihan. Karena itu makanya penilaian yang utamanya adalah Anda download hasil kuliah Zoom kita di YouTube. Ini saya anggap sebagai kehadirannya. Jadi karena ada aja nanti teman-teman kita yang nggak bisa kuliah Zoom, mungkin karena kondisi daerah, kondisi keadaan, tidak ada sinyal dan lain-lain. Jadi mata kuliah kita ini setelah selesai Zoom, nanti akan saya upload di YouTube. Saya kasih playlist sendiri, playlistnya IAD untuk PG PAUD. Jadi nanti yang itu jadi penilaian utamanya. Ambil di YouTube-nya, kemudian saya minta komentar supaya saya tahu. Yang sudah lihat atau download kuliahnya. Nanti channelnya saya kasih nanti. Channelnya channel Mahrosyid Mahmudi. Tujuan saya cuma satu, karena ada teman-teman yang susah di Zoom. Jadi supaya tidak terkendala dengan nilai, maka saya seperti ini kan. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa hadir Zoom tetap bisa hadir kuliah kalau dia buka YouTube lalu kemudian menontonnya atau mendownloadnya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Yang bertanya boleh raise hand atau boleh angkat tangan sampai di kehadiran ini. Untuk nilai diri belum masuk ya, Pak? Ya, belum. Saya masih sampai di kehadiran. Silakan Ibu Santi. Oh, gitu. Baik, Pak. Kalau untuk kuisnya nanti ada apa enggak itu nanti, Pak? Nah, itu ada di tugas kuis itu, bagian dari tugas. Oh, masuk ke tugas ya, Pak ya? Ya, bagian dari tugas. Baik, Pak. Jadi nilai kehadiran semua setuju ya. Kalau UTS, UAS, tugas itu saya kira nggak perlu dijelaskan. Jadi semua selain pekerjaan, selain UTS sama UAS itu namanya tugas. Mungkin ada kuis dan lain-lain, itu tugas. Nah, kehadiran ini ya kita hadir kuliahnya ini. Nah, terus gimana untuk yang hadir Zoom, Pak? Yang hadir Zoom tentu nilai kehadirannya saya anggap double. Double itu artinya ya kan dia hadir secara langsung. Jadi nilai kehadirannya anggaplah misalnya nanti karena Zoom, terus kemudian Anda juga download materinya atau menyimpan materi yang kita sampaikan di kuliah ini, atau video perkuliahan kita itu disimpan, nanti dilihat, kan berarti itu bisa maksimal 10% ini. Jadi bukan berarti yang
Nanti kalau Zoom yang ikut Zoom itu tidak saya hargai, nanti nggak ada yang mau ikut Zoom semua. Tinggal nunggu YouTube-nya aja semua. Kalau nunggu YouTube-nya semua lah saya ngomong sama siapa. Tidak ada yang hadir di Zoom. Jadi begitu ibu-ibu ya untuk kehadiran. Nah sekarang nilai diri sisa dari semua ini 10 tambah 30. 30% lagi tuh Pak. Nah, 30%. Nah ini nilai diri. Nilai diri ini adalah nilai dari ibu-ibu sendiri. Nanti di akhir semester, di akhir perkuliahan, saya akan minta ibu-ibu menilai diri sendiri. Karena saya ingin ibu-ibu, ya walaupun sebagai guru, ya harus bisa menilai diri sendiri. Kita kan terbiasa hanya menilai orang lain. Sekarang kira-kira berapa nilainya selama kuliah dengan saya? Bagaimana pemahamannya? Nah itu diri sendiri yang menilai. Ya terserah ibu-ibu mau ngasih nilai berapa. Kalau pede ya silahkan buat 100 untuk diri sendiri. Kalau nggak pede ya buat aja 50. Pokoknya terserah. Karena saya ingin ibu-ibu itu punya kebiasaan yang baik menilai diri sendiri. Kebanyakan orang kan selama ini menilai orang lain aja bisa. Pas menilai diri sendiri nggak ada yang bisa. Nah ini yang saya inginkan dari ini. Makanya nilai diri sendiri itu jauh lebih banyak dan jauh lebih lah ketimbang nilai yang lain-lain. Kalau nilai-nilai yang lain kan saya buat malah kecil itu. Nah, saya justru membuat nilai diri sendiri itu lebih banyak. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan, boleh raise hand yang mau bertanya. Untuk nilai diri sendiri ini. Saya biasanya akan kasih link untuk isi NIM, nama, terus kemudian menilai diri sendiri. Misalnya ada Ibu Sri Marantika, berapa nilainya. Itu Ibu sendiri yang nilai. Ibu Juma ini berapa nilainya, sendiri yang nilai. Jadi faktornya terbesar itu. Saya sebenarnya tidak berhak menilai Ibu. Makanya 30% itu saya serahkan kepada diri sendiri. Kalau menurut Ibu sudah paham dengan mata kuliah saya, bagus itu. Silakan Bu Sis Warnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang nilai diri sendiri tadi, Pak. Nah, silakan. Yang dinilai ini dari aspek apa ya, Pak? Nah, nanti saya beritahu di akhir. Kalau dari sekarang ibu-ibu nanti ini apa namanya menyesuaikan diri dengan aspek nilai ini. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih bocoran satu lah. Misalnya nilai pemahaman. Jadi nanti saya punya pertanyaan dengan ibu-ibu. Silahkan tuliskan nilai pemahaman ibu-ibu terhadap mata kuliah yang kita ambil. Jadi ibu sendiri nanti nilai mulai dari 0, angka 0 sampai angka 100. Pemahamannya gimana? Itu salah satunya, bocorannya. Kalau semua aspek saya tuliskan, nanti ibu sejak awal ini sudah itu aja arahnya. Jadi supaya nggak beban, nggak usah dikasih tahu dari awal. Pokoknya ikuti saja. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke nilai ABC-nya ya. A berapa di saya, B berapa di saya. Ya, Bu ya. Oke, sekarang nilai. Nilai itu saya hanya kasih nilai A, kemudian ada B, dan ada E. Saya nggak mau ngasih nilai C atau D. Itu repot. Jadi A, B, dan E. E ini, nah sekarang saya mau beri kesempatan ke ibu-ibu.
Boleh kalau mau ngasih usul. Berapa nilai E ini? Mulai dari berapa Anda akan dianggap sebagai yang lulus lah gitu. Nilai B minimal. Karena kan ini sudah ibu-ibu semua ini. Baik, kalau gitu saya tentukan saja lah. Nilai A itu saya mulai dari 81. Kemudian nilai B itu saya mulai dari 60. Jangan 60 lah, 71. Jadi E itu kalau nilainya 0 sampai dengan 71. Hampir 71. Nah, kira-kira bagaimana, Bu? Saya kira setuju lah ini semua. Ya, jangan cari nilai E. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Saya punya deal. Yang kalau deal dengan ini, maka minimal akan saya kasih B. Tapi kalau tidak deal, tapi kalau tidak dilaksanakan, maka E. Jadi deal-dealan kita ini nanti kalau Ibu laksanakan minimal B, walaupun mungkin UTS-nya 0, UAS-nya 0. Jadi kalau tidak dilaksanakan maka nilainya E. Yaitu ini. Karena bagi saya ini adalah mata uang yang paling berlaku di mana-mana. Selama kuliah dengan saya, Ibu mau jujur apa adanya, kemudian membuat tugas walaupun salah itu buat sendiri, kalau sendiri ya, kalau kelompok buat kelompok, pokoknya tidak ada penipuan, tidak ada pakai joki dan lain-lain, maka berapapun nilai UTS-nya, berapapun nilai tugasnya, berapapun nilai UAS-nya, kemudian Ibu hadir, dan kalau tidak hadir Ibu jujur kenapa tidak hadir, maka saya akan kasih nilai minimal B. Nah, kalau tidak jujur, walaupun UAS-nya dapat 100, UTS-nya dapat 100, tugasnya semua dikumpul kehadirannya 100%, nilai dirinya pun diisi 100, tapi karena tidak jujur akan saya kasih nilai E. Kira-kira deal enggak ini? Deal, Pak. Pak. Angkat jempolnya. Ada gambar jempol kan? Ada, Pak. Gambar jempolnya diangkat supaya ketahuan berapa yang deal. Karena ibu-ibu ini kan pakai diaktifkan videonya. Jadi mungkin kalau videonya diaktifkan, terus suaranya diaktifkan, sinyalnya nggak kuat. Makanya jempol aja nggak apa-apa. Bu Ike, ada mau bertanya? Oh, ini salah ya. Bu Ike. Saya pencet. Oh, salah pencet. Bisa kan Bu bedakan Ingin mana bertanya, jempol? Pak. Ingin Ya. mengangkat jempol, Pak, tapi salah pencet. Berarti nggak bisa Jaringan bedain mungkin, jempol. Pak. Ya, ya silakan mau bertanya bisa, boleh. Pak. Jaringannya, Pak. Ya, kalau mau bertanya juga boleh. Bu Sri Marantika mau bertanya? Iya boleh Pak. Mengenai penilaian diri tadi tentu dengan pembuktian ya Pak. Misalnya nanti dipilih di apa ada pembuktiannya juga nanti Pak. Tidak ada. Takutnya nanti milih nilai tinggi tapi nggak bisa membuktikan. Kalau itu Gitu, tidak ada. Pak. Tidak ada. Saya tidak akan mempengaruhi apa-apa di nilai diri. Terserah, itu urusan Ibu sama Allah nanti.
Jadi misalnya nih, saya kalau gitu saya buat aja 100. Ya monggo. Kalau ibu nilai diri sendiri 100. Yang kedepannya ibu bakal belajar itu. Karena itu akan jadi beban. Beban untuk diri sendiri. Saya ingin memberikan pelajaran bahwa ya kita harus menghargai diri sendiri. Karena kebanyakan orang itu kalau sudah disuruh menilai diri sendiri pasti jawabannya rendah semua. Kalau ada yang bilang, oh ibu-ibu cantik ya. Jawabannya, enggak juga. Ketika dijawab, dikatakan, ibu jelek ya. Sakit hati. Terus maunya apa? Makanya ketika disuruh menilai diri sendiri itu kebanyakan kita nggak bisa. Karena itu makanya saya mulai dengan mata kuliah ini bahwa nilai diri adalah yang paling besar. Dan ada yang lebih besar lagi dari nilai diri, yaitu nilai kejujuran. Kita udah deal di nilai kejujuran, maka nilai kejujuran ini akan menjadi patokan utama nanti. Jadi ibu-ibu sudah nggak usah mikir berat-berat. Kalau cuma mau dapat B mata kuliah saya, silakan saja ikuti kuliah ini dengan sejujur-jujurnya. Walaupun nggak ngerti pun, ya wes nggak apa-apa. Yang penting jujur nggak ngerti dan lain-lain, maka sudah dapat B. Saya tidak ingin beban kuliah dengan saya. Karena ibu-ibu ini kan calon guru. Nanti saya kasih tahu prinsip guru yang benar itu cuma ngajar. Yang bikin pintar itu Allah. Jadi kalau ibu-ibu ngajar di PAUD terus anak-anaknya tidak ngerti, itu bukan salah anak-anaknya. Itu mungkin salah ibu-ibu, kurang tobat sama Gusti Allah. Gitu. Kadang kita kan menyalahkan anak-anak. Sudah dijelaskan berkali-kali, kok nggak ngerti-ngerti juga. Itu kalau anaknya pintar tinggal bilang itu. Saya nggak ngerti itu karena Allah. Bukan karena bodoh. Nah, kalau karena bodoh, nah siapa yang bikin? Yang menciptakan otak? Ya Gusti Allah. Ya sudah. Jadi saya hanya akan mengajar sebaik mungkin. Dan itu urusan ibu ngerti apa enggak, itu urusan Allah. Gitu. Yang penting jujur aja. Bisa ya Bu? Pak. Pak. Ya, baik. Itulah pertemuan kita hari ini. Pertemuan kita hari ini demikian, singkat saja. Karena habis ini saya harus proses itu video. Supaya videonya bisa di-upload di YouTube. Supaya bisa dilihat lagi kita kontraknya gimana. Nah, supaya diingat-ingat. Nanti kalau ada pertanyaan boleh kita nanti komunikasi di WA lagi. Kira-kira ibu-ibu semua sudah mengerti? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Baik, kalau mengerti berarti boleh saya tutup kuliahnya? Pak. Pak. Ya, Bu. Jadi kita tutup kuliah kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan baca istighfar banyak-banyak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akan saya matikan semua, jadi nanti berbarengan semuanya ini mati. Bismillahirrahmanirrahim.